Hello educators and lifelong learners, welcome to the KDA Lounge where we learn, share, and inspire. Senang sekali hari ini kita bersama kembali Sobat KTA di episode yang ke-7 dari The KDA Lounge. Beberapa episode sebelumnya kita membahas tentang bagaimana menanamkan dasar-dasar kepada siswa-siswa di sekolah usia dini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang lebih maju lagi ke level yang selanjutnya. Dan tema kita hari ini adalah Preparing Students for What Comes Next. Bersama saya hari ini sudah hadir tamu-tamu yang luar biasa. Saya telah mengundang para wali kelas dari sekolah menengah Kinder Station. Saya akan menyapa para tamu saya hari ini. Halo Miss Dara, halo Miss Zahra. Halo Miss In, pagi. Ya, terima kasih sudah datang ke The KTA Lounge. Oke, let's get it started. Baik, pertama-tama silakan Miss Dara dan Miss Zahra untuk memperkenalkan diri secara singkat dan juga menceritakan bagaimana Miss Dara dan Miss Zahra perjalanannya sebagai guru dalam dunia pendidikan. Silakan. Mungkin dari Miss Dara dulu. Baik, terima kasih Miss In for the opportunity and it's nice to see you in this opportunity for having the podcast with KTA. Alright, thank you for the questions and I think I will start the introduction with nama saya Dara Sumareni. Saya saat ini sedang menjadi SA atau Student Advisor atau wali kelas dari kelas MY3A atau kelas 9 SMP. Jadi kalau diputar ulang atau diingat-ingat kembali, rewind Miss. Jadi tahun ini adalah menjadi tahun ke-7 saya menjadi wali kelas, yang mana sebenarnya menurut saya program dari KJH dan juga KSH itu sangat bagus sekali, yang mana memiliki student advisor yang mengikuti siswa dari kelas 1 sampai kelas 3, yang mana itu akan sangat membantu dalam memonitor atau mengikuti perkembangan anak tanpa terpotong seperti itu. Jadi kita mengetahui konteks perkembangan anak itu dari kelas 1 sampai kelas 3 atau sampai lulus nanti. Gitu aja Miss In. Jadi ini menjadi istilahnya putaran kedua saya, yang mana putaran kedua, cycle kedua, yang mana nanti bulan Juni nanti anak-anak MY3 akan lulus dan menjadi angkatan kedua yang saya wali kelas. Dampingi ya. Betul, saya. Baik. Terima kasih Miss Dara. Silakan Miss Zahra. Baik, thank you for this opportunity Miss In. Ya, kalau saya adalah junior dari Miss Dara yang sudah 7 tahun ya Miss. Di sini adalah tahun keempat saya bergabung di Kinder Station. Nah, saat ini saya juga sebagai student advisor atau wali kelas dari kelas 12 Miss, atau SM3 gitu sebutannya, senior middle 3 seperti itu. Dan betul seperti yang Miss Dara jelaskan bahwa program di Kinder Station ini menurut saya keunggulannya menarik sekali karena kami mengikuti perjalanan anak begitu. Dan untuk jenjang SMA ini Miss, memang kan mereka sudah diproyeksikan untuk ke jenjang berikutnya, yaitu ke jenjang perkuliahan. Betul. Jadi kami yang mengikuti anak-anak dari SM1 sampai ke SM3 juga mengetahui perjalanan mereka, progres mereka. Nantinya mereka akan menuju ke jenjang perkuliahan dengan jurusan apa dan perkuliahan di kampus mana. Oke, baik. Terima kasih Miss Dara dan Miss Zahra untuk perkenalan singkatnya. Nah, kita lanjut membahas mengapa sih menurut Miss Dara dan Miss Zahra level di kelas 9 dan kelas 12 adalah masa-masa penting nih untuk anak-anak. Baik Miss In, ya tentu saja kita ketahui ya Miss In, kalau kelas 9 itu pasti akan menuju ke tahap selanjutnya yang lebih tinggi, yang mana pastinya kan tantangan dan juga ekspektasi akademik itu akan sangat berbeda. Jadi menurut saya memang ini masa-masa yang krusial, jadi memang harus ada persiapan tertentu atau setidaknya pengondisian anak-anak seperti itu Miss In. Tidak hanya tentang nilai atau tentang akademik, tetapi bagaimana secara emosional kita bisa mendampingi seperti itu Miss In. Oke. Dari sisi kelas 12? Baik, jadi di kelas 12 ini merupakan
kelas terakhir di jenjang SMA ya Miss In. Dan juga tentunya setelah ini mereka juga sudah harus menentukan langkah ke depannya atau langkah dunia nyata. Apakah mereka akan lanjut ke dunia perkuliahan atau dunia kerja seperti itu. Jadi memang anak-anak ini sudah harus disiapkan untuk menghadapi istilahnya dunia nyata seperti itu. Oke, baik. Menurut Miss Dara dan Miss Zahra, dinamika emosional atau psikologis anak-anak yang Miss perhatikan seperti apa, Miss? Tentang apa Miss? Dinamika emosional itu kalau saya rasa pastinya akan berbeda ya Miss, karena kami mendampingi anak dari kelas 1, dari kelas 7 sampai 9 itu kita mengamati sekali bagaimana dinamika behavior dan juga emosional anak-anak. Yang mana biasanya kalau kelas 1 atau M1 itu mungkin masih terbawa habit-habit pada saat elementary dan sebagainya, itu kita masih menyadari bahwa mungkin mereka membutuhkan waktu untuk adjust ya Miss ya, transisi dari M1. Kemudian untuk M2 mereka di tengah-tengah fase SMP yang mana mungkin mereka sedikit lebih I know how to play the game, things like that. Jadi mungkin mereka akan sedikit ada challenge bagaimana mereka harus menyesuaikan diri sebagai remaja dan juga siswa. Nah, untuk yang kelas 3 ini memang fase yang mungkin tanpa disadari atau tidak disadari mereka harus face it, mereka harus menghadapi ini. Jadi menurut saya ada fase-fase yang my middle years, junior high school years udah hampir berakhir. Jadi aku tidak bisa seperti dulu lagi, dalam artian tidak bisa bersikap atau mempunyai mindset yang sama. Jadi untuk menanggulangi hal itu, untuk menyiapkan hal itu, sebagai student advisor saya biasanya selalu melakukan sounding ya Miss, atau istilahnya membuat anak itu aware bahwa ini tahun terakhir kalian, jadi we cannot be the same anymore, because later in the senior high school, of course the expectation, the target, or probably the academic expectation is harder than before, more challenging, so we cannot be the same. So I think dengan memberikan sounding yang kita beritahukan terus-menerus, biasanya kita bisa melakukan sounding atau membangun awareness siswa itu pada saat advisory time. Jadi menurut saya advisory time itu juga program bagusnya Kinder Station ya Miss, karena setiap pagi sebelum anak-anak mulai pembelajaran itu kita ada sesi dengan student advisor, jadi kita bisa berdialog untuk checking in students, things like that. Jadi walaupun itu hanya 10 menit, tetapi kalau dilakukan setiap hari, dilakukan setiap hari secara konsisten, itu akan membangun awareness siswa dan juga kedekatan dengan wali kelas, seperti itu Miss. Berarti tadi itu waktu awal sebelum pelajaran dimulai itu Miss mendampingi anak-anak secara psikologisnya juga ya Miss? Betul, dari segi psikologis juga, karena saya juga pernah Miss, ini additional info aja, saya pernah mengikuti semacam seminar atau training itu tentang 7 jurus 7 jurus ya? 7 jurus jadi pendekar. Sosialisasinya itu memang adalah program dari kementerian Miss ya, jadi nama programnya itu 7 jurus BK Hebat, atau BK itu bukan berarti hanya untuk guru BK ya Miss, tetapi bimbingan dan konseling itu harapannya juga bisa di master, bisa dikuasai oleh wali kelas atau guru secara umum, karena kan sekarang guru itu tidak hanya menjadi guru pengajar yang memberikan pengetahuan, tetapi juga mempunyai tanggung jawab sebagai guru wali. Nah, itu harapannya dari pemerintah itu guru tidak hanya bisa memberikan nilai, tetapi bisa memberikan pendampingan secara psikologis dan emosional, dan memberikan konseling seperti itu. Jadi sebelum ada program itu pun Kinder Station sudah menerapkan. Dari Miss Zahra gimana Miss? Mungkin melihat perbedaan dinamika psikologis anak-anak sih terutama. Betul ya. Pastinya untuk dari jenjang KCH atau SMP menuju ke SMA,
ada sedikit perbedaan Miss, tentunya dari segi umur remaja mereka semakin matang gitu ya. Perbedaannya mungkin dari kelas SM1 Miss, mereka masih peralihan dari KJH ke Betul. KSH Iya. gitu ya Miss, jadi masih ya mungkin masih hampir sama. Tapi nanti mulai memasuki SM tuh atau kelas 11 begitu anak-anak sudah mulai harus mempersiapkan lagi Miss. Walaupun di tengah-tengah. Betul ya, sebenarnya dari SM1 pun sudah kita proyeksikan gitu Miss, anak-anak untuk kedepannya seperti apa. Nah, itu juga mempengaruhi emosional mereka Miss, karena semakin mendekati kelas 12 gitu, anak-anak cenderung lebih serius dari sisi akademik, lalu juga dari segi mental ini biasanya di kelas 12 anak-anak akan jauh lebih terlihat seperti burnout kayak gitu Miss. Iya, begitu. Karena memang selain mereka juga dihadapkan pada jenjang karir sebelum mereka masuk ke jenjang perkuliahan, anak-anak juga harus menghadapi beberapa tes Miss, seperti tes TKA, kemudian ujian sekolah, ujian praktek, belum lagi dengan ujian-ujian perguruan tinggi gitu Miss. Ya, dan anak-anak kan juga di sini memang sebagian besar anak-anak juga tidak hanya mendaftar satu kampus, tetapi ada yang 2, 3 sampai lebih seperti itu. Jadi memang di sini terlihat sekali ya Miss dinamika emosionalnya gitu dibandingkan dengan di kelas yang 11 SM2, apalagi yang di SM1 seperti itu. Dan memang seperti yang Miss Dara sampaikan tadi, bersyukurnya ya Miss ya, di Kinder Station juga ada sesi pagi bersama wali kelas, yaitu advisory time. Betul, sama Miss ya. Di situ memang bisa dikatakan adalah waktu bonding antara student advisor dan juga anak-anak seperti itu. Jadi selain kita memberikan informasi terkait mungkin agenda-agenda hari tersebut atau agenda selama seminggu ke depan, itu juga bisa kita gunakan sebagai bonding seperti itu Miss. Bonding dan memvalidasi dari dinamika emosional anak tadi seperti itu. Miss, kalau berbicara tentang tantangan-tantangan tersebut, pastinya ada kecemasan ya di diri anak-anak ya. Bagaimana Miss Dara dan Miss Zahra sebagai wali kelas atau student advisor berusaha untuk meredakan atau mendampingi mereka supaya tidak secemas itu gitu loh Miss? Jadi kecemasan itu pasti ada ya Miss, apalagi mungkin bagi anak-anak remaja, tantangan akademik itu a very big deal gitu ya Miss ini. Jadi yang pertama tentunya kita akan selalu memberikan sounding yang mana kita selalu berbicara bahwa you are not doing this alone gitu ya Miss. Kita melalui ini bersama-sama. Probably I always say that we are not gonna take it seriously. We take it seriously but do not make it stressful gitu Miss. Jadi anak-anak itu perlu juga diberitahukan bahwa ini serius, tetapi jangan sampai stres gitu Miss. Jadi itu mungkin bisa kita pengondisian siswa itu bahwa reminder, terus kemudian we always Miss kayak memberitahukan sebelumnya. Jadi anak-anak itu ready, mentally ready, get ready. Jadi semua hal yang akan kita lakukan itu kita beritahukan jauh-jauh hari, dan kita ada kayak agenda gitu Miss. Jadi kalau sudah terlaksana kita centang, dan kalau belum itu anak-anak bisa melihat di papan kelas itu bahwa what's next gitu loh Miss. Dengan itu anak-anak akan lebih ready dan akan lebih tenang seperti itu Miss. Jadi terkait dengan pendampingan emosional dengan anak-anak itu, belum lama ini di KJH ada program seperti parent meeting Miss, yang mana parent meetingnya itu menjembatani atau memfasilitasi bahwa mungkin anak-anak itu di rumah kalau tidak difasilitasi sekolah mungkin tidak banyak ngobrol dengan orang tua dan sebagainya. Jadi belum lama ini kami ada program itu parent meeting, yang mana ada sesi orang tua dengan psikolog dan juga anak dengan psikolog, kemudian kita satukan untuk
menyatukan persepsi tentang apa yang akan dihadapi di kemudian hari seperti itu, Miss. Jadi sama-sama tidak hanya mengkondisikan siswa, Miss, tetapi juga dengan orang tua. Jadi agar anak, sekolah, dan juga orang tua memiliki persepsi yang sama dan juga maju bersama-sama. Dengan kesiapan itu, saya yakin itu bisa sekali meminimalisir tingkat stres atau kecemasan itu, Miss, karena orang tua, sekolah, anak mempunyai visi yang sama. Luar biasa. Baik-baik. Kalau dari KSH, Kinder Station. Oh ya, mohon maaf ya. Kita mungkin tadi belum menjelaskan Sobat KTA bahwa KJH itu kepanjangan dari Kinder Station Junior High atau SMP Kinder Station atau Cahaya Bangsa Utama. Sedangkan KSH itu adalah Kinder Station Senior High. Jadi SMA Kinder Station ya Miss ya, atau SMA Cahaya Bangsa Utama. Silakan lanjut Miss. Oke. Dan mungkin menambahkan tadi ada sebutan SM1, SM2 adalah SM1 itu senior middle 1 atau kelas 10, SM2 kelas 11 senior middle 2, dan SM3 senior middle 3. Kalau di KJH? Kalau MY1 itu middle years 1, middle years 2 dan 3, berarti kelas 1, 2 dan 3. Atau kelas 7, 8, 9. Ya. Silakan. Oke, Miss menambahkan tadi yang sudah dijelaskan ya dari Miss Dara. Kalau di KSH gitu sebagai student advisor, saya bersama teman-teman SA yang lain biasanya itu melakukan ini Miss, one-on-one consultation. Begitu. Berbeda ya berarti dengan KJH. Kalau one-on-one itu mungkin program yang tidak event khusus ya, Miss, mungkin bisa dilakukan siapa aja. Betul. Kapan saja maksudnya. Betul. Iya. Kalau di KJH kalau memang kita perlukan itu memang kita juga lakukan, Miss, tapi mungkin bukan yang kayak terjadwal gitu. Iya, betul. Memang apabila case tertentu tetap kita juga melakukan one-on-one consultation, tapi kebutuhan di SMA untuk one-on-one consultation juga selain dari sisi psikologis tadi ya Miss ya, juga sebagai pendampingan anak untuk pendampingan proyeksi karir atau studi lanjut seperti itu. Begitu. Memang ya tadi Miss tidak memungkiri bahwa di SMA membahas tentang studi lanjut gitu tidak hanya akademik saja Miss yang mungkin dipersiapkan dan menjadikan itu sebagai suatu Miss ya, hal yang amat penting dipersiapkan oleh anak, dan terkadang itu yang membuat anak itu mungkin akan istilahnya kayak burnout tadi ya Miss ya. Jadi memang di KSH terutama di SM3 ini one-on-one consultation amatlah penting gitu Miss. Betul seperti itu. Kemudian apabila nih ada case anak gitu ya Miss ya, mungkin dari SA kok belum bisa terselesaikan, biasanya kami baik dari KJH maupun KSH itu juga akan berkoordinasi dengan student counselor seperti itu. Jadi kami mempunyai tim student counselor tersendiri untuk membantu anak, dan bahkan apabila nanti dari student counselor itu menyatakan bahwa ini anak perlu mendapatkan bimbingan psikologis dari psikolog gitu ya Miss, kami akan membantu untuk mendatangkan psikolog sebagai pendampingan anak tersebut. Itu. Menambahkan ya. Jadi yang disampaikan Miss Zahra itu benar banget. Jadi kalau di Kinder Station saya rasa ini culture tentang kesehatan mentalnya juga bagus sekali, bahwa berbicara dengan guru konseling atau psikolog itu bukan sesuatu yang identik dengan kenakalan ya Miss ya. Jadi kita menormalisasi berbicara dengan student advisor, dengan guru PK dan juga psikolog itu bukan hal yang tabu sama sekali. Jadi itu memang ya seperti kalau kita sakit gigi kita harus ke dokter. Ya sama juga kalau kita sedang emotionally unwell gitu, kita harus menemui profesional. Jadi kita normalisasi hal-hal seperti itu Miss. Jadi anak-anak juga ketika membutuhkan itu mereka tidak ada rasa takut, dan juga orang tua juga tidak menganggap aduh anak kenapa ini seperti itu. Tidak ada stigma seperti itu Miss di sini. Luar biasa ya Sobat KTA. Jadi setelah kita mendengar sharing tadi bahwa semua pihak itu terlibat ya Miss ya, nggak cuma dari wali kelas, ada sekolah itu sendiri, ada psikolog juga, orang tua juga dilibatkan dalam mendampingi ini ya. Baik, selanjutnya Miss,
bagaimana Miss Dara dan Miss Zahra, terutama sebagai wali kelas atau student advisor, berusaha mengenali potensi, minat, dan pilihan anak-anak. Kalau berbicara dengan tentang mengenali potensi, mungkin saya bisa konekkan atau hubungkan dengan program sekolah juga, Miss, yaitu di KJH dan juga KSA itu ada kegiatan SLC atau Student Led Conference ya, Miss, yang mana jadi SLC itu kita lakukan setiap satu semester satu kali ya, Miss. Midterm. Setiap midterm kita itu melakukan SLC atau Student Led Conference atau konferensi yang dipimpin oleh siswa. Jadi yang mana kita akan meminta anak untuk membuat presentasi yang mana itu tentang SWOT atau strength, weakness, opportunities, and threat-nya mereka, kemudian tentang project-project yang sudah dilakukan dan membuat mereka bangga dan sebagainya, dan juga proyeksi ke depannya. Walaupun mereka masih kelas 2, kelas 3, kita sudah mulai menanyakan tentang kekuatan, kelemahan, dan juga mungkin hal-hal yang menjadi opportunities buat mereka, dan juga keinginannya nanti karirnya ke depannya. Walaupun itu masih SMP. Iya, terdengar sangat masih jauh sekali ya, Miss, tetapi dengan itu kita bisa membuat anak memikirkan itu jauh-jauh hari, yang mana walaupun terlihat masih jauh, tetapi it's never too early to think about our future lah ya, Miss. Walaupun mungkin akan rencananya itu akan berganti dan sebagainya, tetapi kan setidaknya anak itu punya awareness that they have to choose something that they like, that they good at, seperti itu. Jadi program SLC itu bagus sekali. Kadang mungkin orang tua baru tahu tentang apa yang dipikirkan anaknya itu pada saat SLC, Miss, seperti itu. Jadi SLC itu program yang bagus sekali. Jadi orang tua bisa tahu progres belajar anak, hal-hal yang mungkin belum pernah dibicarakan atau hal-hal yang mungkin baru terkulik pada saat ada sesi SLC itu. Jadi sesi SLC itu bisa mengulik itu tadi, bahwa anak itu sebenarnya anak ini punya minat di sini dan di sana, dan juga nanti orang tua bisa tahu itu ternyata ada sesuatu yang mungkin kalau di rumah itu tidak terungkapkan, bisa terungkapkan di SLC itu. Terus juga ini menurut saya ini cerita yang menurut saya menarik ya, Miss, karena menurut saya itu saya juga turut berbangga gitu. Itu ada satu siswa saya, itu anaknya tuh suka sekali dengan dunia otomotif, Miss, ya, seperti car meet, kayak car spotting gitu-gitu. Dia suka sekali datang ke pameran mobil dan sebagainya, karena anaknya memang passionnya di situ, Miss. Kemudian ketika anak itu juga memberitahukan bahwa itu interestnya dia, saya sebagai student advisor kan tidak hanya mendengar tetapi juga memberikan saran dan sebagainya. Saya menyarankan dia untuk kenapa ketika kamu mempunyai interest itu kamu tidak membuat sesuatu. Jadi we are not only consuming ya, Miss, consuming the exhibition or things like that, tapi juga do something when we can do it during the exhibition. Misalnya saya menyarankan dia untuk coba deh kamu mengulik tentang fotografi otomotif, seperti itu. Kemudian anak itu juga ternyata memproses saran dari saya, kemudian dia mencoba untuk start Instagram account yang mana itu sudah bisa menjadi portofolio dia, Miss. Walaupun dia masih SMP tapi dia udah punya portofolio tentang fotografi mobil-mobil itu, Miss. Jadi saya turut berbangga dengan itu, karena mungkin kalau sekarang belum terlihat ya, Miss, mungkin orang hanya melihat ini akun Instagramnya, tetapi mungkin in 5-10 years when he or she look back, and I believe that he or she will proud of it, gitu, because he starts early, gitu, yang mana itu pasti bisa jadi fondasi untuk entah itu karir, walaupun mungkin itu bukan karir, tapi punya side hustle atau sesuatu yang mungkin dia bisa jadikan sumber kebahagiaan atau kesenangan, seperti itu. Jadi itu
Kalau dari Miss Zara gimana? Iya, betul Untuk ya. mengenali minat, bakat anak-anak Iya. dan pilihan mereka. Ya, mungkin betul ya seperti yang Miss Ira sampaikan bahwa SLC ini menjadi momen untuk lebih mengenal satu sama lain begitu antara parents, siswa dan juga student advisor seperti itu. Dan terkadang memang ada juga ya Miss, mungkin anak yang mungkin belum sempat bercerita seperti itu tentang keinginannya, minat bakatnya gitu dan proyeksi kedepannya ke orang tuanya, ke parents mereka. Namun melalui SLC ini memang itu tadi Miss menjembatani dan memang menjadikan ajang sebagai engagement juga seperti itu Miss. Lalu juga di SMA atau KSH begitu untuk SLC ada tambahan untuk partnya, jadi tadi SWOT analisisnya tetap, tetapi juga ada tambahan untuk mereka sudah mulai memikirkan terkait dengan universitas dan juga jurusan seperti itu Miss. Jadi dari SM1, SM2, SM3 setiap tahunnya kan ada 2 kali SLC ya Miss, di semester 1, midterm 1 dan midterm 2 di semester 2 gitu. Memang tidak sedikit anak yang berubah begitu Miss. Betul. Untuk apa namanya kampus dan juga jurusan, tetapi dari situlah ya, betul ya, tapi dari situlah kita bisa melihat progres anak. Mungkin kalau dari awal apa namanya hanya suatu hal yang mungkin mereka lihat sekilas gitu Miss, atau terlihat menarik atau mungkin sedang hype gitu ya Miss, tapi semakin berjalannya waktu nanti mendekati SM3 atau kelas 12 kita bisa melihat oh anak ini mantapnya tuh di mana begitu. Lalu menambahkan juga Miss untuk mengetahui minat dan bakat di Kinder Station itu juga betul. di awal ada yang namanya tes P2 TKP seperti itu Miss. Betul. Ya SMP betul juga. ya. Kita bekerjasama dengan third party seperti itu dan nanti hasilnya itu juga akan dikomunikasikan dari psikolognya langsung ke parents begitu. Nah, ya interpretasi anak betul, sendiri ya Miss, ada ya. pendampingan bagaimana menginterpretasikan data itu, hasil tesnya itu dengan orang tua. Iya, ya dari ahli gitu ya Betul, Miss dari Dara. ahli. Jadi enggak oh ini karena mungkin kan kalau tidak ada basic untuk membaca data itu mungkin akan salah interpretasi. Jadi kita tidak membiarkan itu terjadi. Jadi ada sesi khusus antara orang tua dan juga psikolog. Iya. Dan hasil tersebut juga dari pihak psikolog pun juga memberikan penjelasan terhadap pihak sekolah dan juga terhadap SA sehingga nanti itu bisa menjadi bahan untuk diskusi lebih lanjut nanti di PTC. Kalau tadi SLC adalah student led conference di midterm, tapi kalau di akhir semester 1 dan akhir semester 2 kami sebut PTC Miss, rapotan ya, stands for Parents Teacher Meeting gitu ya. Dan di situ kami bisa berdiskusi juga Miss terkait dengan minat bakat dari hasil tes P2 TKP tersebut. Betul. Menambahkan sedikit ya Miss. Jadi betul sekali hasil tes bakat dan minat tadi juga biasanya akan orang tua bahas juga pada saat SLC karena orang tua biasanya menanyakan pendapat wali kelas juga Miss. Kalau menurut Miss Dara, menurut saya tuh bagusnya di mana ya Miss, seperti itu. Jadi mungkin orang tua juga membutuhkan point of view yang lain dari guru yang kesehariannya berada di kelas. Karena mungkin kalau di Kinder Station itu wali kelasnya stay di kelas ya Miss. Jadi kita mengetahui banyak hal sekali dari anak-anak, tidak hanya pada saat mengajar, pembelajaran, tetapi juga bagaimana mereka berdinamika dan juga melihat kebiasaan dan juga mungkin bakat-bakat yang itu tidak bisa dilihat dari orang yang mungkin tidak secara penuh langsung berada di kelas selama jam sekolah gitu Miss. Luar biasa. Baik Miss, tadi Miss Dara dan Miss Zahra bercerita kepada Sobat KTA tentang SLC, di mana orang tua bisa mendengar dari anaknya langsung, mereka mempresentasikan beberapa hal tadi itu ya Miss. Nah, pernahkah terjadi bahwa ada satu visian atau ketidaksepakatan, mungkin si anaknya ingin kemana, pengen menjadi apa, namun orang tuanya ternyata tidak melihat itu sebagai pilihan yang terbaik. Bagaimana Miss
Dara dan Mizahra jika mengalami hal tersebut menjembatani gitu ya antara orang tua dan si anak. Oke, mungkin bisa dimulai dari Miss Zahra Zahra, terkait oke. dengan pilihan Iya, kuliah ya Miss iya. Zahra ya. Baik. Pastinya ada Miss, dan saya juga mendengar dari teman-teman SA yang juga mendampingi anak-anak di SM3 terutama ya Miss ya, itu memang ada beberapa cerita gitu ya Miss ya, yang mana keinginan anak dan mungkin arahan dari parents itu berbeda seperti itu. Nah, jadi pentingnya SLC tadi Miss, memang orang tua juga secara langsung bisa mendengar pendapat anak, minat bakat anak, dan bagaimana perkembangannya seperti itu Miss In. Jadi misalnya di SLC ketika di SM1 anak ini misalnya pengen sekolah di universitas di Indonesia dengan jurusan misalnya psikolog, tapi nanti di SM tuh sudah berbeda lagi jurusannya, misalnya sudah ganti, kayaknya psikolog terlalu berat, pengennya yang lebih santai, mungkin pengen art gitu, tapi nanti di SM3 berbeda lagi gitu. Jadi memang tadi ya Miss ya, SLC itu menjadi tempat diskusi kami bersama, parents, students maupun student advisor begitu, dan memang kita mendengar dari anak, dan juga anak juga tetap harus mendengar dari orang tua. Nah, nanti dari SA ini kayak penengahnya, baik proyeksinya seperti apa, ingin menjadi apa, dari orang tua arahannya seperti apa begitu Miss. Lalu kalau di SMA sebenarnya ada student counselor khusus yang juga mendampingi anak untuk pendaftaran dan juga bimbingan menuju ke jenjang perkuliahan, yaitu Mr. Dewa. Jadi terima kasih sekali ya, terutama SA ini berterima kasih kepada student counselor gitu. Jadi memang ada jadwal khusus begitu Miss, anak-anak ke student counselor tersebut untuk memberikan pendampingan. Jadi kalau SA mungkin pengetahuan terkait dengan jenjang perkuliahan mungkin hanya terbatas ya Miss ya, tapi kalau pada student counselor yang membahas khusus yang Mr. Dewa tadi, memang Mr. Dewa sudah mungkin lebih paham terkait dengan bagaimana alur pendaftarannya, persyaratannya, lalu proyeksi ke depannya dari jurusan A, jurusan B itu akan seperti apa gitu. Terlebih juga apabila ada perbedaan, masih ada perbedaan, sudah di kelas 12 ini masih ada perbedaan pendapat gitu ya Miss, baik jurusan maupun kampus antara anak dan parents, nanti juga Mr. Dewa akan mengundang parents untuk berdiskusi seperti itu. Jadi mendengarkan dari arahan parents juga, mendengarkan dari parents juga. Begitu Miss. Lalu sebenarnya di Kinder Station ini Miss, mungkin terutama di KSA ya Miss ya, ini juga sering sekali mengundang kampus-kampus baik yang dalam negeri, yang reguler maupun IUP, dan juga kampus-kampus dari luar negeri, karena kita juga bekerja sama dengan agen begitu ya Miss, untuk mengenalkan universitas-universitas baik dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi membuka wawasan anak juga nih Miss terkait kampus-kampus tersebut, dan juga mengenalkan bahwa ternyata banyak sekali loh jurusan mungkin yang jarang kita ketahui secara umum gitu ya Miss, ternyata ada. Dan lewat situ juga anak-anak juga mungkin lebih terbuka wawasannya, dan juga lebih pede lagi Miss, karena banyak juga kok alumni dari Kinder Station juga yang lulusan dari kampus-kampus ternama gitu, melalui sharing-sharing tadi ya Miss. Baik. Dari Miss Dara? Menurut saya itu perbedaan antara orang tua dan anak itu sangat wajar ya Miss, karena ya pastinya anak itu juga mempunyai keinginan sendiri, dan juga orang tua kan punya pandangan sendiri seperti itu, yang mana itu hal yang sangat wajar ya Miss, karena ya kita tidak satu kepala gitu ya Miss. Jadi memang fungsi sekolah di sini juga menyatukan dua ide itu untuk mencari jalan tengahnya, untuk istilahnya memberikan saran dan sebagainya. Misalnya kalau dari Miss Zahra tadi, kalau KSA itu mungkin case-nya tentang pemilihan jurusan kuliah, kalau SMP mungkin pemilihan sekolah seperti itu Miss. Jadi kalau menurut saya itu sangat wajar sekali ada perbedaan, karena mungkin anak-anak itu kan
consideration-nya itu berbeda dengan orang tua, yang mana yang penting sekolah itu ada pada saat perbedaan itu terjadi. Iya. Jadi menurut saya dengan adanya program SLC, PTC, yang mana berarti dalam 1 tahun itu setidaknya parents bertemu dengan wali kelas itu 4 kali, wow. ya itu jumlah yang sangat banyak ya Miss. Jadi apapun masalahnya, yang penting ada komunikasi. Saya rasa itu tidak akan menjadi masalah yang besar karena ada komunikasi yang juga difasilitasi oleh sekolah, seperti itu Miss. Dan menambahkan kita sebagai SA juga berkomunikasi dengan parents ya. Ya, jadi betul. kalau suatu saat Betul. tiba-tiba ada Iya. suatu case gitu, kita biasanya langsung menghubungi parents untuk berdiskusi ya Miss Dara. Jadi tidak perlu menunggu PTC atau SLC untuk menyampaikan hal yang memang urgent harus dibahas, seperti itu. Jadi memang sekali lagi di sekolah kita kan sangat wajar ya Miss kalau orang tua datang ke sekolah dan menemui wali kelas, bukan berarti anaknya bermasalah dan sebagainya. Betul ya. Luar biasa. Baik, tantangan yang paling besar Miss yang dihadapi Miss Dara dan Miss Zara mendampingi anak-anak yang sedang mempersiapkan diri untuk level selanjutnya Miss. Boleh share dengan Sobat KTA. Oke, Zara atau saya dulu nih? Silakan. Mungkin kalau tantangannya adalah ya, kalau menurut saya ini sangat personal ya Miss, karena saya sendiri juga walaupun umurnya segini tapi ya tetap segini, I am human gitu Miss. Jadi masih memerlukan hal-hal yang harus saya proses dan sebagainya. Tetapi setidaknya saya yakin semua SA di KJH dan juga KSA itu selalu bermindset bahwa saya punya tanggung jawab dan saya harus tidak boleh istilahnya egois karena diri sendiri dan karena kondisi pribadi dan sebagainya. Jadi setidaknya kalaupun ada tantangan itu saya bermindset bahwa setidaknya Miss, at least saya sudah melalui fase yang mereka hadapi, yaitu masa SMP dan sebagainya. Jadi mungkin saya bisa memberikan insight bahwa apa yang seharusnya saya lakukan pada saat itu mungkin waktu itu saya tidak lakukan. Jadi saya bisa memberikan bukan nasihat, lebih ke kayak sharing gitu ya, bahwa pengalaman real experience gitu Miss. Jadi itu mungkin hal-hal yang mungkin ya itu kembali, kalau kita kurang dalam hal sesuatu, yang penting kita bisa share something yang sebelumnya pernah kita alami, jadi itu lebih relevan gitu Miss. Jadi relevansi itu menurut saya bisa menjadi solusi untuk hal-hal yang kita sedikit kurang di sana, seperti itu Miss, menurut saya. Betul sekali yang disampaikan Miss Dara ya Miss ya. Sepertinya setiap SA menghadapi hal yang sama, yang serupa. Lalu menambahkan untuk di jenjang KSH atau jenjang SMA, mungkin di kelas 12 tantangan tantangan terbesar mungkin kalau yang terkait dengan pendaftaran ke jenjang perkuliahan adalah seperti yang kita bahas sebelumnya Miss, persamaan persepsi. Ya masih perbedaan persepsi gitu. Betul ya, antara anak dan juga orang tua, seperti itu. Ada juga Miss, jadi mungkin ada siswa dari SM1 ke SM2 itu yang proyeksi ke jurusannya itu sudah berbeda. Lalu di SM2 semester 2 ini dia merubah plannya seperti itu, dan sudah pasti gitu ya, dan orang tua juga sudah menyetujui gitu. Jadi sesuai dengan arahan orang tua dan juga keinginan anak ini. Tetapi di SM3 ternyata pandangannya berbeda lagi. Nah, ini ternyata arahan dari parents, mamanya dan papanya ini mungkin sedikit berbeda gitu Miss. Jadi menurut saya ini cukup rumit karena orang tua pasti kan menginginkan yang terbaik untuk anaknya, seperti itu Miss, dan juga anak-anak melihat memproyeksikan masa depan itu seperti apa sesuai dengan minat bakatnya juga, seperti itu. Lalu kemudian memang harus sering berdiskusi dengan student counselor juga Miss terkait hal tersebut, dan juga diskusi dengan parents, seperti itu.
Maaf, menarik ya. Banyak diskusi berarti ya, Miss. Apakah itu mengganggu kegiatan belajar mengajar sekarang? Tentunya tidak ya Miss ya, karena memang sebenarnya di pembelajaran sendiri ya Miss Dara ya, baik di KJ maupun KSH itu sudah ada waktu sendiri untuk konseling, sudah ada. Tetapi apabila dibutuhkan waktu tambahan, maka akan biasanya mengambil di jam istirahat seperti itu Miss, untuk sesi konseling itu. Sebenarnya sekolah sudah mengalokasikan waktu Betul, khususnya. betul. Tapi anytime they need to consult bisa ya. Iya, obviously. Berikutnya, apakah atau apa satu hal penting yang menurut Miss Dara dan Miss Zahra lihat siswa ini perlu miliki nih sebelum melangkah ke level selanjutnya, atau persiapan mereka ke langkah selanjutnya, apa satu hal yang benar-benar penting yang harus dipunyai atau dipersiapkan orang anak SMP dan baik. Menurut saya pribadi ya Miss, menurut saya anak-anak itu sebagai remaja dan sebagai individu perlu mempunyai mindset bahwa dia itu seorang long life learner gitu ya Miss ya. Jadi pembelajar sepanjang hayat, yang mana mungkin mereka sudah menemukan passionnya, sudah mempunyai sudah tahu kesukaannya apa. Tapi kita kan tidak bisa menutup kemungkinan ya Miss, dengan adanya perubahan zaman dan sebagainya, yang mana mungkin dulu ada jurusan kuliah yang nggak ada, sekarang ada karena adanya teknologi dan AI dan sebagainya. Jadi menurut saya yang harus dimiliki adalah itu, bahwa punya mindset long life learner itu, supaya kita itu tidak menjadi orang yang tertutup atau menjadi orang yang konservatif dalam hal ilmu pengetahuan gitu Mas. Karena sebagai guru kita kan juga masih belajar, dan juga tuntutan dari pemerintah itu juga semakin tinggi ya Miss. Tapi juga pemerintah juga memberikan program-program, misalnya program pendidikan profesi guru, yang mana walaupun kita sudah menjalani profesi ini beberapa tahun, tetapi masih harus ada peningkatan lagi. Jadi menurut saya tidak hanya sebagai remaja, tetapi sebagai individu kita harus menjadi long life learner gitu Miss. Oke, kalau dari Miss Zahra, satu hal yang anak-anak perlu punyai atau persiapkan untuk menghadapi level selanjutnya, apa nih yang paling penting? Masih serupa dengan jawaban Miss Dara begitu Miss, growth mindset. Ya, jadi memang akademik itu penting Miss, apalagi di jenjang KSH yang mana mereka harus mempertahankan nilai mereka begitu ya Miss. Tetapi juga anak-anak itu harus mempunyai mental yang bertumbuh begitu Miss, dan juga bisa mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Karena memang di jenjang SMA ini seperti yang sudah kita diskusikan tadi ya Miss, rencana anak-anak itu bisa berubah dari SM1, SM2 sampai SM3. Tetapi dengan mental yang kuat dan mereka mau belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, dari mental bertumbuh itulah maka anak-anak bisa menghadapi dunia setelah SMA seperti itu. Baik, dan saya melihat bahwa Miss Dara dan Miss Zahra pun menunjukkan hal itu ya, bahwa Miss ini sebagai wali kelas menunjukkan bahwa Miss punya mindset itu. Gitu. Insya Allah. Ya. Dengan datang ke KTA, the KTA Lounge ini juga berarti Miss juga sedang belajar juga ini, betul, growth mindset juga ini. Jadi ini satu lagi ya Miss, program dari Kinder Station, yang mana Kinder Station mempunyai suatu unit yaitu Kinder Station Teacher Academy, yang mana saya masih ingat waktu itu juga tidak henti-hentinya, walaupun guru itu mempunyai jadwal yang padat dan juga istilahnya guru memberikan ilmu, tetapi kita masih difasilitasi oleh KTA untuk mendapatkan upgrade ilmu upgrade ilmu tentang banyak sekali hal yang mana juga mungkin ini fun fact ya, guru di KJ juga belajar bahasa Inggris juga Miss, supaya bisa menjadi fasilitator di sekolah, tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia tetapi dengan bahasa Inggris. Supaya anak-anak culture berbahasa Inggrisnya itu lebih kuat. Sesuai kekhasan Kinder Station ini ya Miss ya. Betul sekali. Selain itu juga terkadang ada juga program-program dari KTA ya Miss, yang
mengajarkan guru untuk public speaking-nya akan baik lagi, dan Ya ini juga salah satunya. tentang ilmu pedagogi juga atau keguruan seperti itu. Jadi kita sebagai teacher di Kinder Station juga terus belajar. Betul. Nggak Luar hanya biasa. offline ya Miss ya, tetapi Betul. juga menggunakan moda komunikasi lain, Iya. misalnya Betul. live Iya. Instagram Iya, atau betul. TikTok ya Miss ya. Iya, Waktu betul. itu jadi kreatif sekali. Iya. Oke, luar biasa. Kita sampai ke pertanyaan terakhir nih Miss Dara, Miss Zahra. Nggak kerasa loh. Sobat KTA luar biasa, banyak banget pembicaraan yang mengalir ya dari para wali kelas 9 dan kelas 12. Baik, pesan Miss Dara dan Miss Zahra kepada pertama para siswa yang sedang mempersiapkan masa depan atau level selanjutnya, dan yang kedua para sobat KTA yang sebagai wali kelas dimanapun berada. Silakan dari Oke, baik. dari Miss Dara dulu. Oke, baik. Kalau menurut saya pesan untuk Siswa. ya, Miss. Siswa menurut saya mungkin terdengar klasik ya Miss ya. Jadi mungkin pesan saya just do your best. Ini walaupun terdengar klasik, tetapi kita nggak pernah tahu ketika kita menghadapi sesuatu, kita menemui suatu opportunity, kalau kita melakukan yang terbaik, bukan berarti kita ambisius terus sampai burnout dan sebagainya. Tetapi ketika kita mau mencoba, mau melakukan itu, mau melakukan dengan seluruh kompetensi yang kita miliki, pasti kita akan belajar sesuatu and gain something. Oke, luar biasa. Do your best, do good and be good. Be good. That's all time. Oke, silakan. Mau langsung untuk guru wali kelasnya nggak? Wali kelas apa ya Miss Yara? Ya, untuk sesama wali kelas pastinya ya. Saya rasa semua tahu bahwa it's not easy ya Miss. Yeah, it's not betul. easy, but I believe that it's so fulfilling, Miss, in my personal opinion. It's so fulfilling and something that we can get, but it's not material things, but it makes us happy and content about what we are doing. Okay, so I think let's do our best. Masih sama, let's do our best gitu Miss. Berarti both teacher and students the same. do the best. Yeah. Luar biasa. Because I think if we have that kind of mindset, it makes us keep going gitu Miss. Even though it's hard or things like that gitu. Luar biasa. Silakan Miss Zahra, pesannya. Sebenarnya sembari Miss Dara menyampaikan, saya berpikir Mikir juga ya. itu copy Miss Dara's explanation. Mungkin menambahkan ya Miss, kalau tadi Miss Dara do your best. Saya menambahkan move forward aja. Jadi memang tidak apa-apa selama perjalanan kalian setelah anak-anak begitu ya melakukan sesuatu hal yang mungkin sudah sekuat tenaga gitu ya Miss. Cuman kalau memang hasil tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak apa-apa, jadikan itu sebagai pengalaman, tetap move forward. Belajar dari pengalaman sebelumnya, seperti itu. Luar biasa. Kemudian untuk para wali kelas, para wali kelas sobat KTA, belajar dari SA yang senior gitu Miss. Sebenarnya kita juga bertumbuh bersama ya Miss Dara ya. Betul sekali, Miss. Bertumbuh bersama, dan juga sebenarnya dari ketika ada suatu hal yang perlu didiskusikan atau ada case-case dari SA itu kan biasanya memang kita juga sering berdiskusi begitu Miss. Jadi terus apa Miss Dara? Terus resilience-nya ya, dan juga memang para SA tidak berjalan sendiri karena banyak sekali rekan-rekan SA yang lain yang juga akan membantu untuk menyelesaikan apabila suatu ada masalah seperti itu. Dan juga di Kinder Station juga apabila terjadi suatu hal yang mungkin di luar rencana dan itu case-nya mungkin tidak spesifik di anak, malah di guru gitu ya Miss ya. Student counselor yang biasanya untuk menghadapi anak gitu ya Miss ya, untuk membersamai anak. Nah, konselor itu juga berlaku untuk guru juga sebenarnya. Oh gitu ya, luar biasa ya. Itu ya Miss ya, ngobrol ya.
lunch time itu kan untuk makan, tapi kalau kita ngobrol sama sesama SA itu meaningful banget sih. Iya. Jadi lunch time itu bukan hanya waktu untuk menghabiskan Betul, nasi betul. atau berbagi snack gitu, Iya, tapi iya. ya kita Berbagi bercerita, perasaan berbagi juga. saling Cerita. memvalidasi perasaan dan Iya. juga Iya. pikiran, dan juga mungkin bisa dapat insight dari SA yang Iya. lain. Jadi Luar biasa. komunikasi yang mana Betul. menurut saya ini cocok sama slogannya klub sepak bola apa yang You Will Never Aduh, kebetulan klubnya Liverpool, Miss. Liverpool, You Will Never Walk Alone. Belajar dari komunikasi ya, Miss, ya. Iya, betul. Jadi memang di momen-momen seperti itulah ketika kita lunch time bersama gitu, Miss, misalnya ada suatu case yang mungkin belum bisa diselesaikan dari salah satu SA. Nah, biasanya SA yang lain akan membantu, mungkin ya pertama mungkin validasi dulu ya, Miss, ya. Dan sebagian besar biasanya memang ada SA yang sudah mungkin pernah melakukan atau menyelesaikan kayak seperti itu. Jadi disitulah momen kita Sharing ya. bonding dan sharing begitu. Luar biasa. Baik, apa masih ada tambahan, Miss? Oke, luar biasa Sobat KTA. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Miss Dara dan Miss Zahra. Luar biasa Sobat KTA, banyak sekali inspirasi, banyak cerita, banyak insights yang kita terima dari para wali kelas sekolah Kinderstation menengah atas dan menengah pertama ya, Miss ya. Hari ini kita belajar bagaimana mendampingi anak-anak yang akan menghadapi level selanjutnya, tidak cuma sekedar akademik, tapi juga tadi sudah dibahas bagaimana psikologinya, bagaimana mentalnya, kesiapan mereka, emosionalnya. Dan Sobat KTA yang hari ini merasa terinspirasi dengan episode yang ke-7 ini, jangan lupa untuk like, untuk memberikan komen kalian, untuk subscribe dan share juga ya teman-teman konten kita hari ini. Dan terima kasih sekali lagi untuk Miss Dara dan Miss Zahra sudah berbagi. Sudah mengundang kami ya. Yeah, my pleasure. Thank you so much. Iya. It means a lot to KTA as well. Terima kasih banyak dan cukup sekian untuk episode ke-7 ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa. See you.